Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Kisran L dengan NIM C2052372. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang tabulasi silang. MK atau mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Hesti Efrianti SEMM. Baik, di sini ada pengertian tabulasi silang. Tabulasi silang juga dikenal sebagai tabulasi silang atau tabel kontingensi. Adalah alat statistik yang digunakan untuk data kategorikal. Data kategorikal melibatkan nilai-nilai yang saling eksklusif satu sama lain. Data selalu dikumpulkan dalam bentuk angka, namun angka tidak mempunyai nilai kecuali mempunyai arti. Yang kedua, manfaat tabulasi silang. Ada dua, mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabulasi silang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tabel silang atau tabulasi silang memudahkan dalam melihat keterkaitan hubungan antara dua variabel dengan cara menggabungkan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, kegunaan tabulasi silang ada 3. Yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Yang ketiga, dapat menentukan variabel independen atau terkait dan variabel independen bebas dari dua variabel yang dijelaskan. Kemudian, kelebihan tabulasi silang. Yang pertama, sangat tepat untuk menganalisis data variabel kategori ganda yang dapat dijelaskan secara sederhana dalam tabulasi silang. Yang kedua, tidak hanya menggambarkan hubungan antar baris dengan kolom, tetapi juga antar kategori dalam setiap baris dan kolom. Yang ketiga, memberikan tampilan grafik gabungan dari kategori, baris, dan kolom dalam suatu gambar yang berdimensi sama. Yang keempat, cukup fleksibel untuk digunakan dalam data matrik berukuran besar. Selanjutnya, kekurangan tabulasi silang. Yang pertama, analisis ini tidak cocok untuk menguji hipotesis, tetapi sangat tepat untuk eksplorasi data. Yang kedua, analisis ini kurang tepat bila dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Nah, selanjutnya kesimpulan. Tabulasi silang atau crosstab adalah teknik analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis tabulasi silang. Analisis tabulasi silang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dengan menggunakan data normal, ordinal, interval, serta kombinasi di antara data tersebut. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut dari dua variabel dan membandingkan hubungan antar variabel. Data-datanya setelah kita blok, kita masukkan data-datanya di SPSS.
Sudah di lock. Nah, kita masuk di variabel view. Di sini ada terdapat nama, kita ganti sesuai di data-data yang sudah saya buat tadi. Nah, ini ada umur, ada umur, jenis kelamin, pendidikan, dan minuman. Oke, kita akan ganti. Yang pertama, umur. Selanjutnya yang kedua, kita singkat aja jika jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, minuman. Baik, kalau sudah ditulis semua DP nama, terus dimensinya di sini umur ada 2, kita rubah ke 0. Oke, selanjutnya di labelnya, kemudian umur, yang kedua itu jenis kelamin yang sudah saya singkat tadi di nama, terus labelnya yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga pendidikan. Nah, terus yang keempat itu minuman. Terus itu values. Kita masuk di sini. Nah, yang pertama itu umur. Umur itu kita kasih kode 1. Jam 1 ya. Umur itu kita kasih. Bisa. Ini. Nanti potongnya. Ini umur atau jika dulu? Umur dulu ya? Umur DP kode 1 sampai 15. Iya? 15, 18. Sini umur kita kasih kode 1. Labelnya 1 sampai 15 tahun. Kita add. Terus yang kedua, kode kedua, labelnya 16 sampai berapa ya? 16 sampai berapa? Terus yang kedua, labelnya 16 sampai 20 tahun. Kita add. Terus kode ketiga, itu sampai berapa ini? 21 sampai 25. Terus kode ketiga, terus yang ketiga kodenya 3, labelnya 21 sampai. Terus kode ketiga, labelnya 21 sampai 35.
kita add. Terus kode keempat, labelnya 36. Terus kode ketiga, labelnya 21 sampai 25. Kita add. Terus kode keempat, labelnya 26 sampai 30. Terus kita add, dan habis di add kita oke. Nah, kemudian jenis kelamin. Kode 1 itu labelnya laki-laki. Laki kita add. Nah, kode kedua labelnya itu perempuan. Nah, gitu kita add, terus oke. Nah, terus itu pendidikan. Yang kode 1 itu baik. Selanjutnya pendidikan. Nah, yang pertama itu kode 1 SD. Kita add. Kemudian kode 2 SMP. Kode 2 SMP. Nah, kita add. Terus kode 3 labelnya SMA. SMA. Kita add. Terus kode 4 labelnya itu S1. Nah, kita add. Terus add, kita oke. Selanjutnya minuman. Kode 1 air putih. Air putih. Nah, terus kita add. Yang kedua, kode kedua itu ST. ST. Nah, kita add. Terus kode 3. Mungkin kita lihat dulu di sini. Air putih, ST putih, terus Kamu belum kirim dari sudah, sudah kita lihat tadi datanya. Jadi ternyata kode ketiga itu. Nah, baik, selanjutnya kode ketiga. Kode 3 itu jus. Nah, terus kita add. Kode keempat itu susu. Nah, kita add, terus add, kita oke. Nah, sudah selesai itu, sudah kita taruh nama, terus dimensinya 0, labelnya umur, jenis kelamin, pendidikan, dan minuman, dan values-nya sudah juga kita isi. Terus habis itu kita ke analyze. Kita deskriptif, statistik, terus di cross tab. Nah, kita klik. Nah, di sini baik, selanjutnya klik ini jenis kelamin. Nah, kita di raw. Nah, terus yang kedua itu pendidikan. Terus yang kedua itu pendidikan. Taruh di raw dan umur. Nah, minuman kita taruh di com.
selesai begini kita ke sini. Nah, di cross tab itu kita centang observed dan di sudah kita pindahkan semua di sini. Nah, terus kita klik cells. Terus di fonts ini kita centang observed dan di quotes ini kita centang observed dan di presenters ini kita centang raw. Kemudian kita continue. Habis continue kita oke. Nah, inilah hasil dari data-data tadi. Nah, di sini jenis kelamin cross-tab. Jenis kelamin yang laki-laki menyukai air putih ada 3, ST2, jus 3, susu 4. Nah, totalnya 14. Nah, baik inilah hasil dari data-data tadi di cross tabs. Nah, selanjutnya jenis kelamin laki-laki air putih yang menyukai 3, ST2, jus 3, susu 4. Nah, totalnya 14. Nah, di perempuan yang menyukai di air putih itu ada 5 orang, ST 3 orang, jus 2 orang, susu 6 orang. Dan T itu jumlahnya 0. Jadi totalnya 16. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.